Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru, sudahkah menyusun program kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya? Apakah semua sudah sesuai dengan kebutuhan? Perencanaan berbasis data menggunakan rapor pendidikan. Langkah penting memulai perencanaan pembenahan. Bagaimana melakukan perencanaan yang sesuai kebutuhan? Dalam proses perencanaan berbasis data ada 3 tahap. Yang pertama identifikasi, yang kedua refleksi, yang ketiga benahi. Identifikasi merupakan tahap awal dalam melakukan perencanaan. Langkah-langkah melakukan identifikasi. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu membuka browser, ketikkan rapor pendidikan. Silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun Belajar ID. Jika sudah, Bapak Ibu silahkan membaca ringkasan kondisi satuan pendidikan Bapak Ibu di tahun 2023. Dibanding tahun 2022, iklim keamanan di sekolah kami mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim keamanan sekolah menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satu sebabnya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain bilangan. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Membaca deskripsi 6 indikator prioritas. Ini 6 indikator prioritas berupa tampilan yang lebih sederhana, yaitu yang pertama ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran. Di sini dapat kita lihat dari masing-masing indikator prioritas terdapat warna-warna. Ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, sebenarnya ada juga yang warna merah. Kebetulan di sekolah kami tidak memperoleh hasil dari indikator yang berwarna merah. Warna merah itu merupakan indikator yang paling mendesak untuk diperbaiki. Nah, warna kuning perlu ditingkatkan setelah indikator yang mendesak telah diperbaiki. Warna hijau merupakan indikator yang sudah perlu dipertahankan di capaian tahun berikutnya. Nah, di bawah indikator ini terdapat informasi perubahan capaian dibanding tahun sebelumnya untuk melihat progres capaian apakah naik atau turun. Kemampuan literasi di sekolah kami turun 25% dari tahun 2022. Capaian untuk numerasi turun 37,5% dari tahun 2022. Sedangkan karakter naik 14,42% dari tahun 2022. Iklim keamanan sekolah naik 35,21% dari tahun 2022. Iklim kebinekaan naik 20,32% dari tahun 2022. Kualitas pembelajaran naik 10,15% dari tahun 2022. Nah, di bawah warna itu terdapat informasi perubahan capaian dibanding tahun sebelumnya, dan ini
bisa kita klik di bawah capaian, ada apa arti capaian bagi saya. Nah, ini dapat kita baca. Arti capaian iklim keamanan sekolah kami, yaitu iklim keamanan sekolah adalah kondisi satuan pendidikan yang kondusif, yang memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis, seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Apa saja yang dinilai dari iklim keamanan sekolah? Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Baik, artinya satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Salah satu satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah. Nah, utamakan indikator yang berwarna merah atau berwarna kuning yang menjadi prioritas pembenahan. Nah, ini seumpama tempat kami yang berwarna kuning adalah numerasi. Apa arti capaian numerasi bagi kami? Yaitu kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan setiap masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Apa saja yang dinilai dari kemampuan numerasi? Kemampuan numerasi peserta didik. Sedang 62,5% siswa sudah mencapai kompetensi minimum, artinya 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Skor kemampuan numerasi kami di tahun ini adalah 62,5, turun 37,5% dari tahun 2022 dengan skor maksimalnya 100. Nah, ini dapat kita lihat sumbernya dari data dari mana? Asesmen nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi, saatnya kita melakukan refleksi. Nah, dalam melakukan refleksi yang kita lakukan, klik pelajari akar masalah dari masing-masing prioritas di halaman akar masalah ini. Nanti kita akan pilih pelajari akar masalah dari masing-masing indikator, dan ini nanti kita pelajari. Cari tahu akar masalah Bapak Ibu, mengapa berwarna merah, kuning, atau hijau. Nah, ini saya klik dulu pelajari akar masalah yang indikatornya berwarna kuning. Nah, Bapak Ibu akan berpindah ke halaman yang menunjukkan ada 4 akar masalah. Satu yang di kanan atas dan yang 3 ada di bawah. Nah, Bapak Ibu silahkan baca masing-masing capaian ini. Nah, ini Bapak Ibu silahkan baca. Sini Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan sejenak bimbingan apa yang sudah satuan pendidik saya berikan untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid sesuai level kemampuannya. Cara-cara kreatif apa saja yang sudah diupayakan Sabdik saya dalam meningkatkan kompetensi numerasi murid. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengunduh hasilnya dalam format Excel. Bapak Ibu bisa unduh.
Kembali lagi. Jika sudah melakukan langkah refleksi, saatnya kita akan masuk ke langkah benahi. Ada 3 langkah dalam melakukan benahi. Yang pertama yaitu pelajari inspirasi pembenahan sesuai dengan akar masalah yang paling mendesak dengan rapor pendidikan. Jadi kita lihat lagi di tempat kami yang paling mendesak adalah yang kemampuan numerasi. Kita pelajari akar masalahnya. Kita klik inspirasi benahi. Nah, di sini ada 3 inspirasi untuk sekolah kami. Bisa melihat materinya di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini tadi inspirasi 1, ragam konten pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu tinggal melanjutkan atau memilih di PMM, baca berbagai macam inspirasi benahi ini telah sesuai dengan urutan akar masalah yang paling mendesak. Jadi ini sudah diurutkan dari akar masalah yang paling mendesak. Inspirasi 1, ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Inspirasi 2, implementasi pembelajaran numerasi pada murid. Yang ketiga, inspirasi referensi kebijakan terkait penguatan numerasi di satuan pendidikan. Silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru mempelajari satu persatu. Langkah kedua yaitu diskusikan prioritas pembenahan dengan pilihan terkait. Setelah Bapak Ibu baca inspirasi ini, silahkan diskusikan dengan Bapak Ibu. Bisa melakukan diskusi dengan komite sekolah atau dengan guru atau dengan narasumber agar mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dalam proses perencanaan, termasuk dalam proses pemetaan sumber daya manusia dan anggaran untuk menentukan langkah selanjutnya, sehingga semua dapat bergotong royong melakukan pembenahan. Langkah ketiga dalam benahi yaitu jika dalam proses pembenahannya membutuhkan anggaran atau pendanaan, silahkan masukkan di rencana kegiatan anggaran sekolah. Kita lihat di Excel yang sudah tadi diunduh. Ini laporan mutu, panduan, membaca PPD dan prioritas rekomendasi. Silahkan geser ke kanan. Ini rekomendasinya. Nah, masalahnya di tempat kami yaitu numerasi, capaiannya 62,5%. Akar masalahnya yaitu kompetensi domain bilangan, peningkatan kompetensi guru tenaga kependidikan, dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Inspirasi benahinya satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi guru tenaga kependidikan dengan mempelajari konten pengembangan diri untuk memahami bilangan aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini dalam benahi ini kita ambil dari dimasukkan ke lembar Arkas, program benahi atau kegiatan benahi yang dipilih dalam RKT. Contoh peningkatan kompetensi guru tenaga pendidikan dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi. Kegiatan yaitu pengembangan diri terkait literasi melalui PMM. Penjelasan kegiatannya pelatihan, selama kita melakukan pelatihan atau IHT atau workshop. Ini uraian kegiatannya. Narasumber, ada fotokopi, ada snack. Narasumbernya jumlahnya 2, satuannya
2 orang, harga satuannya 50.000, totalnya ada 1 juta. Ini kita masukkan ke dalam lembar Arkas selama Bapak Ibu fotokopi juga. Fotokopi jumlahnya 100, per lembarnya 200, berarti totalnya 20.000. Dan snack selama Bapak Ibu ingin memasukkan MMT bisa juga. meter per meternya 15.000. Nah, ini adalah seumpama kita menganggarkan kegiatan yang membutuhkan pendanaan. Nah, itu tadi. Jadi kita dalam melakukan perencanaan di sekolah itu jangan asal kopas pada kegiatan tahun sebelumnya. Kita sesuaikan dengan rekomendasi, inspirasi yang ada pada rapor pendidikan. Tapi ingat, 3 faktor yang mempengaruhi pembenahan mana yang harus didahulukan. Yang pertama yaitu dilihat dulu capaian indikator prioritas. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia seperti guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, ketersediaan anggaran di masing-masing satuan pendidikan. Nah, karena di masing-masing satuan pendidikan itu mempunyai masing-masing dana dan sumber daya yang berbeda-beda. Sekian dari saya terkait identifikasi, refleksi, benahi rapor pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.